Yamaha Mio Sporty. Ini saya akan berbagi, cara mengetes buah kompresi yang mengalami kebocoran atau tidak, tanpa dilepas dahulu kopnya dari rangka atau dari motornya. Intinya ini masih dalam kondisi terpasang. Perhatikan, BBM ini tidak ada nilai penurunan secara signifikan ya. Kalau dilihat secara kasat mata, BBM-nya ini di dalam lubang intake ini masih utuh. Bisa diperhatikan, masih utuh ya. Ini hanya gelembung. Sebentar, biar hilang dulu. Intinya cara pengecekannya yang sederhana, ada 3 cara sebenarnya. Menurut saya pribadi, ini cara yang pertama. Langsung masukkan BBM ke dalam lubang intake dengan catatan klep in dalam posisi menutup, atau bisa juga dalam kondisi TMA atau top mati atas. Posisi seker itu benar-benar di titik top mati atas. Kemudian masukkan selang kecil ke dalam lubang busi. Nah, seperti ini. Ini tandanya berarti kompresi mengalami sebuah kebocoran. Nah, ini bisa dikatakan kebocorannya parah. Namun kalau dilihat kasat mata, BBM ini tidak mengalami penurunan. Seakan-akan itu tidak mengalami kebocoran. Kita harus bongkar gitu. Nah, ini untuk meyakinkan seorang konsumen bahwa kompresinya ini mengalami kebocoran, karena kebetulan Mio Karbu ini atau Mio Sporty ini motornya mogok. Dihidupkan sudah tidak bisa lagi. Kemudian saya cek untuk nilai kompresinya, ternyata mengalami kebocoran seperti ini. Oke. Caranya seperti ini kawan-kawanku. Businya itu dilepas, kemudian posisikan seker itu di posisi titik mati atas atau TMA. Kalau TMA berarti kan noken itu dalam kondisi bebas atau free, dalam kondisi top lah, intinya seperti itu. Sebentar, saya fokuskan dulu untuk tripodnya. Bisa dilihat untuk BBM-nya seperti tadi masih utuh, bisa dikatakan ini masih utuh ya. Yang namanya bocor itu kan pasti merembes kan, habis secara tidak langsung. Nah, ini masih utuh, dalam arti ya ada penurunan namun sedikit. Kalau di kompresor seperti ini bocor, yang namanya kompresi itu kan butuh yang namanya tekanan. Ada alat khusus untuk mengukur sebuah tekanan, berapa kPa misalkan, ada alat khusus. Kalau saya memakai selang seperti ini, bisa dikatakan akurat, pasti akurat. Kemudian ini cara kedua, setelah mesin diturunkan dari rangka. Ini cara kedua dengan mengkondisikan piston itu di posisi titik mati atas atau TMA. Bisa dilihat dari tanda top di bagian magnet ini. Kalau Yamaha ada triple garis ya. Nah, posisikan ini, intinya posisi di angka top atau piston itu benar-benar di titik mati atas. Kemudian ya seperti di awal, masukkan BBM ke dalam lubang intake itu. Kalau belum yakin ya bisa dilihat lagi. Nah, ini loh ada garis. Nah, seperti ini top. Kemudian masukkan ke dalam lubang in, BBM masukkan ke dalam lubang in. Nah, seperti ini. Ini cara kedua, tipe kedua. Ini cara kedua, sebenarnya sama saja, 1, 2. Kalau yang pertama kan belum diturunkan dari rangkanya. Ini sudah diturunkan dari rangkanya, seperti itu. Sambil ngerokok dulu. Bentar, belum pas posisinya. Ini benar-benar tidak ada rekayasa ya. Saya melakukan membagi sebuah pengalaman atau cara, itu tidak ada yang saya rekayasa, dan saya membuat konten juga benar-benar real, dalam arti tidak ada manipulasi atau rekayasa lah. Nah, ini masukkan BBM ke dalam lubang in seperti ini. Kalau bocor parah seharusnya kan langsung habis atau mengalami pengurangan lah di volume lubang in ini.
biarkan dulu sebentar. Kemudian masukkan selang, bekas selang BBM boleh, selang bensin atau selang pembuangan lah. Nah, perhatikan. Nah, wih, malah lebih besar malahan dari yang sebelumnya. Lebih besar, namun BBM-nya tidak langsung berkurang ya. Walaupun bocor seharusnya kan merembes. Ketika terjadi yang namanya kompresi, tekanan kompresi, bocor langsung. Nah, seperti itu. Yang namanya kompresi kan butuh tekanan. Kalau cuma dimasukkan dari lubang in, kemudian diintip dari payung klep, dicopot, kalau ada rembesan berarti bocor, kalau tidak ada rembesan tidak bocor, itu tidak menjamin. Oke ya, seperti ini caranya. Kemudian ada cara lagi, langsung skip saja videonya, langsung tahap ke berikutnya yang tanpa noken as. Kemudian ini saya lepas dulu untuk bagian kop engine-nya ini, untuk mengetahui cara berikutnya untuk mengetes apakah kompresi itu benar-benar mengalami kebocoran atau ada sebuah rekayasa di video saya ini. Oke ya, lanjut saja ke videoku berikutnya. Ini sebenarnya tipe kedua ini, tapi sama saja lah. Nah, ini masih ada noken as, namun noken asnya itu pada kondisi atau pada posisi TMA atau bebas atau free ya, titik mati atas, atau piston, atau noken as itu dalam kondisi top, bebas, free dalam arti tidak ada menekan klepnya, itu dua-duanya tidak ada menekan atau tertekan lah oleh si noken itu. Nah, ini perhatikan, ini yang sudah saya lepas. Kemudian perhatikan dari sini. Nah, ini ya, jadi fix ya 100% bahwa Mio ini kompresinya mengalami kebocoran. Makanya yang pertama susah dihidupkan. Kalau pagi hari itu apalagi susah sekali dihidupkan. Kemudian langsamnya itu tidak bisa stabil atau pincang lah, dingin, susah langsam. Ketika panas nanti bandang sendiri atau kadang tidak mau langsam sama sekali. Kemudian saya perlihatkan yang tanpa noken as, ini di bagian karbu kotor seperti ini, karburatornya kotor seperti ini, itu juga menjadi salah satu penyebab kotoran itu masuk ke ruang pembakaran. Bisa jadi ada kemungkinan faktornya itu dari karbu ini yang kotoran itu atau residu itu masuk ke dalam lubang in secara kontinu atau terus menerus, terjadi penumpukan kotoran. Kemudian ini yang tanpa noken as, ini menguji kebocoran kompresi tanpa noken as. Dikiranya nanti video saya ini siapa tahu noken asnya itu menekan salah satu klep, bisa saja terjadi kebocoran. Ini benar-benar tanpa noken as dan per klep masih terpasang ya, per klep masih terpasang, tidak saya wah-wah atau tidak saya apa-apakan ya. Di bagian seating klepnya juga tidak ada saya apa-apakan. Intinya real untuk mengetes kebocoran kompresi, karena kalau hanya di servis biasa dari karbunya saja kan kasihan konsumen, itu pasti nanti trouble lagi. Satu-satunya cara ya saya bongkar seperti ini. Nah, ini ada kebocoran, jadi real ya, real 100% Mio ini mengalami kebocoran di bagian kompresi atau sektor ruang pembakaran. Kenapa kok bisa mengalami kebocoran? Ya bisa jadi klepnya mengalami masalah, tapi yang sering saya jumpai di bagian seating klep dan payung klep itu ada himpitan atau terhimpit kotoran yang terbawa masuk dari luar, bisa dari karbu masuk ke dalam lubang in ya. Kemudian kalau hanya diuji untuk mengetahui apakah bocor seperti ini, hanya dimasukkan dari lubang in atau X, kemudian dilihat seperti ini, ya ini memang sudah bocor banget ya. Kalau yang tidak bocor biasanya ya tidak rembes. Walaupun dilihat sepintas dari payung klep ini tidak
ada rembesan, namun kalau dikasih tekanan kompresor pasti ada kebocoran. Makanya satu-satunya cara yang paling akurat ya seperti ini. Ini saya perlihatkan untuk bagian payung klep dan seating klepnya itu pasti ada himpitan, ada kotoran yang terhimpit di antara payung klep dan seating klepnya. Karena bisa dilihat sendiri di bagian squeeze-nya ini menumpuk kotoran seperti ini atau residu seperti ini. Nah ini loh di bagian seating klepnya. Nah ini di bagian seating klep dan payung klepnya ada noda-noda kotoran yang terhimpit. Kalau misalkan hanya dipancing dengan oli atau dibersihkan dengan oli mesin, misalkan masukkan dari lubang busi kemudian diengkol-engkol, sembuh ya sembuh, namun tidak akan maksimal. Sembuhnya tidak akan maksimal. Saya jamin tidak akan maksimal, pasti nanti kumat lagi. Kalau dibersihkan secara keseluruhan seperti ini, secara manual, saya yakin hasilnya lebih bagus. Lebih bagus, kemudian lebih efektif, intinya awet lah daripada misalkan hanya dipancing oleh mesin dari lubang busi kemudian servis biasa di bagian karbu. Saya yakin di bagian kotor-kotor seating klep bagian lubang in-X ini tidak akan bersih. Lanjut next. Vibele bosok. Aduh. Remuk. Anggaran membengkak. Mbak, vibele ganti. Terus jur kabeh. Ganti rollere. Aduh, piung. Parah. Ceblok ilang nono entek kampase. Waduh. Ganti, Mbak. Test drive Yamaha Mio Sporty. Ini yang sudah dilakukan penggantian, yaitu untuk bagian kampas ganda sudah saya ganti pakai original, kemudian V-belt plus roller sudah saya ganti yang original. Kemudian untuk sektor mesin sudah saya perbaiki semua, sudah saya setting. Ini tinggal test drive dan menganalisa lagi apakah ada kerusakan gitu loh. Masalahnya mohon maaf, saya juga memiliki keterbatasan atau di luar kemampuan saya. Misalkan ada sepeda motor yang saya rasa sudah saya lakukan uji coba kemudian tes setting kok masih ada kendala, ya itu di luar kemampuan saya. Tetap saya usahakan untuk perbaiki lagi. Seperti itu, tetap saya usahakan untuk perbaiki lagi apa saja yang mengalami kerusakan gitu. Nah untuk Mio Sporty ini PR-nya tinggal kaki-kaki saja Pak. Untuk bagian sok depan itu hanya tinggal ganti seal shocknya, kemudian tambah oli, paling cuman itu. Untuk bagian pengereman depan, untuk ban-ban bisa menyusul. Intinya untuk bagian sektor mesin dan CVT yang saya utamakan dulu untuk saya tangani ya. Intinya bagian mesin ini benar-benar normal, tidak mengalami kendala. Untuk kaki-kaki yang eksternal itu seperti pengereman dan seal shock itu bisa belakangan lah. Ini tinggal proses test drive pengetesan apakah suaranya itu ada perubahan. Ini pagi sudah saya tes untuk jalan, sudah saya engkol itu langsung jereng. Kemudian siang juga sudah saya lakukan tes, ketika mesin panas juga sudah saya lakukan analisa. Ini untuk tahap finishing, pengetesan tahap akhir sebelum dikembalikan ke konsumen, diserahkan ke konsumen. Intinya semaksimal mungkin saya kerjakan secara maksimal. Apabila ada kendala lain ya itu di luar jangkauan saya juga masih banyak kekurangan. Intinya seperti itu. Oke ya, lanjut test drive saja untuk Yamaha Mio ini.
test drive seperti biasa untuk akselerasi, kemudian jalan santai sambil udut. Kemudian akinya Pak, kalau panas itu bisa starter, tapi kalau dingin tidak bisa Pak. Ngedrop. Seperti biasa ya, test drive dulu. Duh. Oke, test drive. Oke, tes drive selanjutnya jalur tengah.